Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan kuis USP Bahasa Indonesia tahap yang keempat. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah melaksanakan beberapa hari ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan bisa menyelesaikan ibadah puasa tahun ini. Ya, mari kita awali pembahasan kuis USP kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai satu persatu ya teman-teman. Nomor 1. Bacalah teks berikut ini. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah di situ sebagai kalimat yang dijelaskan oleh beberapa kalimat yang lain. Nah, kalimat utamanya di situ kita langsung kalimat utamanya adalah pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas buangan kendaraan bermotor semakin parah atau di kalimat yang pertama. Mengapa itu? Karena kalimat yang pertama itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Contohnya adalah di sini ada kata hal ini. Kata hal ini itu mengacu atau kembali menjelaskan kepada kalimat yang pertama. Kemudian ada kata kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut, itu juga menjelaskan ini kalimat yang pertama sebagai kalimat utama. Keadaan ini juga diperparah dengan terjadinya kemacetan. Keadaan ini juga diperparah. Keadaan yang bagaimana? Yaitu keadaan pencemaran udara. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Next, nomor 2. Masih sama soal yaitu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari bacaan tersebut adalah kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Ada di kalimat yang pertama. Kaktus mempunyai adaptasi khusus. Adaptasinya apa? Ada di kalimat yang kedua. Batangnya tebal untuk menampung air. Batangnya tebal untuk menampung air itu berarti menandakan sebagai adaptasi khusus. Ini kemudian kalimat yang kedua. Akarnya sangat panjang. Itu menjelaskan adaptasi. Kemudian dinding lapisan semacam lilin. Itu juga menjelaskan adaptasi kaktus. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri. Ini menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi jawabannya nomor 2 adalah C. Next, yang ketiga. Di situ ada gambar keran. Di situ ada gambar keran, airnya keluar, kemudian ada tangan yang sedang dicuci di bawah keran, kemudian ada gambar sabun. Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar di atas adalah ayo cuci tangan menggunakan sabun. Jawabannya A. Lanjut nomor 4. Perhatikan teks di bawah ini. Pertanyaannya, perbaikan kalimat yang digaris bawah dengan tepat adalah yang digaris bawah kalimat itu adalah berbunyi, berada pada ketinggian hutan pinus limpa kubus di atas permukaan air laut 750 meter. Kalimat itu belum mempunyai makna yang jelas. Supaya kalimat itu mempunyai makna yang jelas harus disusun secara urut. Supaya kalimat itu menjadi urut, susunan yang paling tepat adalah hutan pinus limpa kubus berada pada ketinggian 750 meter di atas permukaan air laut. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 5. Pertanyaannya, perbaikan kalimat yang dicetak tebal adalah yang dicetak tebal berbunyi,
Budi mematikan televisi yang ibu pun berpesan agar ditontonnya tadi. Nah, itu juga sama, belum mempunyai makna yang tepat. Nah, supaya kalimat itu bermakna tepat, maka harus disusun ulang kalimatnya. Nah, setelah disusun ulang, yang paling tepat adalah ibu pun berpesan agar Budi mematikan televisi yang ditontonnya tadi. Nomor 5 jawabannya D. Next, nomor 6. Setelah lulus sekolah dasar, Jeki menjadi titik-titik bagi keluarganya karena ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan. Nah, ungkapan itu berupa kata, frasa, dua kata atau lebih, itu yang mempunyai arti tidak sebenarnya. Kita lihat yang A, buah hati. Buah hati itu artinya anak. Anak emas artinya anak kesayangan. Tulang punggung itu menjadi tumpuhan keluarga. Batang kara hidup sendirian. Jadi yang paling tepat adalah tulang punggung. C. Nomor 7. Masih sama tentang ungkapan. Di situ pertanyaannya, kata yang bergaris bawah pada paragraf di atas. Kata yang bergaris bawah adalah kata tunadaksa. Nah, kata tunadaksa. Nah, kata yang bergaris bawah pada paragraf di atas seharusnya. Nah, kata tunadaksa di situ itu kurang tepat. Tunadaksa itu artinya apa? Tunadaksa itu artinya cacat salah satu anggota tubuh. Nah, di situ padahal jumlah pengangguran dan gelandangan makin banyak. Nah, berarti mencari istilah yang artinya para pengangguran dan tidak mempunyai rumah. Nah, tunadaksa tidak tepat, diganti apa? Tunagrahita. Tunagrahita itu artinya orang itu mempunyai kemampuan kognitif yang berada di bawah rata-rata atau berbeda dengan yang lain. Tunanetra yang B itu artinya mempunyai kekurangan dalam penglihatan. Tunawicara itu kekurangan dalam berbicara, sedangkan tunawisma itu adalah para gelandangan atau mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D, tunawisma. Next, nomor 8. Pemerintah menggalakkan kembali injeksi DPT untuk balita agar terbebas dari wabah difteri. Kata yang bergaris bawah pada paragraf di atas adalah kata injeksi. Di sini pertanyaannya adalah kata yang bergaris bawah pada paragraf di atas seharusnya, bukan sinonim bukan sinonim atau persamaan kata. Di situ kata injeksi seharusnya diganti menjadi imunisasi. Next, nomor 9. Tokoh dalam cerita di atas. Nomor 9 ada teks itu untuk menjawab nomor 9, 10 dan 11 Setelah kita baca, di situ ada penjelasan di sini. Ada harimau, gajah, burung, kancil, kepompong, ular dan masih banyak hewan yang lain. Nah, pertanyaannya tokoh dalam cerita. Tokoh di situ bukan berarti ada harimau, gajah, burung, kancil, kepompong banyak sekali dan ular, tapi di situ yang berperan atau di situ yang melakukan aktivitas yang diceritakan, melakukan aktivitas di situ itu siapa? Itu yang dijadikan tokoh. Di situ adalah kancil dan kepompong. Jadi jawabannya B. Next, nomor 10. Latar tempat dalam cerita di atas adalah nomor 10. Latar tempatnya itu ada di kalimat yang pertama. Di hutan. Jadi jawabannya A.
Kemudian nomor 11. Watak kancil dalam cerita tersebut adalah tadi kancil itu mempunyai watak atau sifat yaitu sombong. 12. Perhatikan tabel dan penjelasannya di bawah ini. Pertanyaannya, data yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah, di situ yang kosong adalah pada tabel nomor 1 yaitu kelas 3. Nah, iuran lamanya harusnya berapa? Kalau iuran baru itu 42.000. Di situ ada keterangan ada peserta kelas 3 akan naik sebesar 16.500. Berarti iuran lamanya yaitu didapatkan dari iuran baru dikurangi dengan kenaikannya. Ya. Jadi 42.000 dikurangi 16.500. Jadi jawabannya 25.500. Jawabannya adalah C. Nomor selanjutnya. Bacalah teks di bawah ini. Berdasarkan bacaan di atas, informasi apa yang dapat kita peroleh? Ya. Informasi yang sesuai dengan bacaan di atas itu apa? Ya. A. Desa yang sunyi. Ya, coba di suatu desa yang masih sepi, ya sunyi sama dengan sepi. Kalau B, desa yang penuh dengan keramaian, tidak. C, suatu desa di pinggiran sungai, itu pun tidak. Di situ yang di pinggir sungai itu adalah ada suatu gubuk yang reot yang di pinggir sungai. Keluarga yang hidup bahagia, di situ tidak menceritakan itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Next, nomor 14. Akibat arus air yang deras, usaha titik-titik. Nah, kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah akibat arus air yang deras, usaha penyelamatan anak tidak berhasil. Jadi jawabannya adalah C. Next, nomor 15. Masih kata berimbuhan. Kegiatan kunjungan ke Museum Dirgantara bukan hanya sekedar berwisata, tetapi juga menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi jawabannya adalah B. Next, nomor 16. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, gesit melempar penghapus hingga mengenai wajah Yoga. Kemudian Pak Guru bertanya siapa yang melempar, tetapi gesit tidak mengakui perbuatannya. Nah, peribahasa yang tepat adalah peribahasa. Di situ adalah suatu kalimat yang mempunyai makna yang tidak sebenarnya. Peribahasa dari cerita tersebut adalah dia melakukan kesalahan, tetapi si gesit melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakui. Itu artinya adalah peribahasa yang tepat, lempar batu sembunyi tangan. Iya, jawabannya C. Kalau yang A, air besar batu bersibak. Artinya itu adanya suatu perselisihan di suatu bangsa atau pada suatu kaum. Nah, perselisihan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum tersebut. Nah, sedangkan yang B, batu hitam tak bersanding. Artinya seseorang yang kelihatannya itu lemah tetapi ternyata dia kuat. Nah, atau ternyata kita tidak bisa mengalahkan atau menandingi orang tersebut. Yang D, mencampakkan batu keluar. Itu artinya ada seseorang yang lebih suka berbuat baik kepada orang lain daripada berbuat baik kepada keluarganya sendiri. Lanjut, nomor 17, masih tentang peribahasa. Nomor 17 diceritakan, gaji Pak Wardi begitu besar, namun pengeluarannya jauh lebih besar. Ia bergaya hidup seperti peribahasa apa? Jadi gaya kehidupannya lebih besar dibandingkan penghasilannya. Berarti peribahasa yang paling tepat adalah D, besar pasak daripada tiang. Kalau yang A, bagai air di atas daun talas, artinya tidak mempunyai pendirian. Ada gula, ada semut, di mana
ada suatu kesenangan, maka di situ banyak kerumunan orang. Air tenang menghanyutkan, artinya kelihatannya itu diam, tapi ternyata pandai. Ya. Nomor selanjutnya. Warna hijau pada daun berasal dari zat yang bernama klorofil. Zat ini bertugas menangkap sinar matahari. Sinar matahari ini akan digunakan untuk membuat makanan. Proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari ini disebut titik-titik. Nah, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yaitu fotosintesis. Jawabannya C. Next, nomor 19. Penulisan tanda baca yang benar pada kalimat di bawah ini adalah penggunaan di situ adalah penggunaan tanda koma. Diingat, penggunaan tanda koma itu untuk memisahkan beberapa kata yang lebih dari dua. Kalau hanya dua kata itu dipisahkan dengan kata dan. Nah, di situ ada lebih dari satu kata, maka menggunakan tanda koma. Dan sebelum kata dan harus ada tanda koma. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat yang A. Yang A itu salahnya di mana? Yang A itu salahnya ada koma setelah dan. Yang B salahnya di mana? Setelah ATM tidak ada koma. Yang C salahnya di mana? Ada tanda titik koma. Next, nomor terakhir. Bacalah teks di bawah ini. Paragraf di atas termasuk jenis wacana. Sebelum masuk ke dalam bacaan, kita cek dulu. A. Paragraf narasi. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang di dalamnya itu ada tokohnya, kemudian ceritanya itu runtut, ada latarnya, ada alurnya. Persuasi itu dalam teks itu ada berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Eksposisi lebih berisi tentang berita, kemudian deskripsi itu menggambarkan satu objek, menjelaskan satu objek dengan jelas. Nah, kita ke bacaannya. Durian bawor merupakan salah satu jenis buah durian yang banyak dibudidayakan di daerah Kemeranjen, Banyumas. Durian bawor. Tinggi pohon durian bawor ini menjelaskan tentang durian bawor. Buahnya berwarna kuning, menjelaskan durian bawor lagi. Rasa buah durian bawor sangat lezat. Jadi ini mendeskripsikan tentang durian bawor. Jadi jawabannya adalah teks deskripsi. Jawabannya D. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa ternyata cukup mudah pembahasan kuis bahasa Indonesia tahap yang keempat. Alhamdulillah tadi Ustadzah lihat banyak yang mendapatkan nilai 100. Dan sampai ketemu di USP di soal USP. Semoga di soal USP nanti teman-teman akan mendapatkan nilai yang sempurna untuk semua mapel. Selalu Ustadzah berpesan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga sholatnya, untuk selalu membantu kedua orang tua di rumah. Jangan lupa ibadah ngajinya hafalannya, tilawatinya. Kita akhiri pembahasan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.